Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Berikut merupakan presentasi dari kelompok 1 tentang case 4.1 yang berjudul Jackson Lab Study Case. Ya, kelompok 1 terdiri dari saya sendiri yaitu Pramudiata Bahananda dengan NIM 68. dan ada saya Muhammad Alvin Hilmi dengan NIM 56. Dan saya Muhammad Farid dengan NIM 70. Baik, untuk selanjutnya untuk case 4.1 yaitu ada yang pertama yaitu apa itu Jackson Lab. Jackson Laboratory adalah lembaga penelitian genetik non-profit, independen, dan terkenal di dunia yang didirikan pada tahun 1929. Nah, lembaga ini terletak di Bar Harbor, Maine. Ia memiliki anggaran sebesar 80 juta US dollar dan 1.200 karyawan, termasuk 32 di bidang TI. Ada apa dengan Jackson Lab? Nah, Jackson Laboratory memutuskan untuk memasang sistem ERP dengan anggaran 5 juta US dollar dan dalam kerangka waktu 1 tahun. Dalam proyek ini, Jackson Lab mengadakan suatu jaminan kontrak yang dapat mengurangi risiko proyek. Jaminan kontrak diterbitkan oleh suatu entitas atas nama pihak kedua, menjamin bahwa pihak kedua akan memenuhi suatu kewajiban atau serangkaian kewajiban kepada pihak ketiga. Tantangan yang dihadapi oleh Jackson Lab ini yaitu integrasi fungsi pengembangan MOS yang unik ke dalam sistem ERP Oracle. Hal ini disebabkan cara kerja organisasi yang cenderung berbeda dari kebanyakan organisasi yang menerapkan ERP. Salah satu masalah yang dihadapi Jackson berasal dari masalah SDM internal, yaitu risiko bahwa tindakan atau kelambanan penyedia perangkat lunak akan menghambat implementasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Alvin. Baik, selain itu tantangannya terdapat mereka dalam memodifikasi modul Oracle untuk mengomunikasikan proses bisnis Unique Lab dalam membesarkan dan mendistribusikan tikus yang mereka kembangkan. Next. Dan bagaimanakah Jackson Laboratory ini menyelesaikan tantangan-tantangan tersebut? Jackson Lab mengatasi tantangan ini dengan memodifikasi sistem ERP untuk mengakomodasi proses bisnisnya, membiarkan penekanan khusus pada pelatihan, mencari kontrak biaya tetap dengan Oracle. Kemudian untuk solusi dari tantangan yang kedua tersebut, tim implementasi memiliki pendekatan implementasi bertahap daripada pendekatan Big Bang, di mana dalam proyek ini terbagi menjadi 2 tahap, yang di mana tahap pertama dimulai pada bulan Februari, yang termasuk pengelolaan kapasitas produksi, piutang, berperan fungsi buku besar, dan pembelian bahan manufaktur. Kemudian pada bulan April, mereka meluncurkan modul lain, termasuk akuntansi untuk hibah penelitian, sisa fungsi buku besar, hutang, dan aset tetap. Dengan pada tahap kedua, untuk tahap kedua yang dimulai pada bulan Juni, modul yang tersisa termasuk manajemen proses, sumber daya manusia, penggajian, distribusi tenaga kerja, dan aplikasi pengajuan hibah yang telah dipasang. Kemudian terdapat juga masalah yang dihadapi selama instalasi, di mana Jackson menghadapi masalah personel selama instalasi ERP ketika karyawan terbaik dan terpintar terlibat dalam proses implementasi membuat mereka kekurangan tenaga untuk melakukan pekerjaan sehari-hari. Selain itu, IT staff TI Jackson tidak memiliki pengalaman dengan ERP dan hanya 1 orang yang memiliki pengalaman dalam penginstalan ERP. Masalah ini tidak dapat terselesaikan dengan baik oleh pihak proyek dari Jackson Lab itu sendiri, yang mengajukan
adanya kemunduran atau lamanya waktu yang dibutuhkan bertambah pada proyek ini. Kemudian di selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Farid. Lalu masalah-masalah yang dihadapi selama instalasi ERP antara lainnya ada persaingan alami antara pembeli dan vendor ERP. Lalu vendor diuntungkan dengan menempatkan selubung kompleksitas di atas pekerjaan mereka. Pembeli ingin menjalankan sistem dengan sesedikit mungkin pekerjaan dan penyesuaian. Lalu ada perjanjian tingkat layanan umumnya cenderung sangat kompleks karena di definisi peran dan tanggung jawab yang lebih jelas antara klien dan penyedia layanan diperlukan. Dari perspektif konsultan dan vendor, kemungkinan yang tinggi atau lebih dari 25% cukup masuk akal, tergantung pada sifat pekerjaan, sedangkan ini terlalu banyak dari perspektif pembeli. Sekian dari saya kembalikan lagi kepada Pramudia. Baik, terima kasih kepada Farid. Selanjutnya, karena sudah mencapai halaman terakhir presentasi kelompok 1, kami dari kelompok 1 ingin berterima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Jika ada kesalahan dalam apabila ada perkataan. Dengan ini saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.